Bab 577, Harta Karun Pertempuran yang Menentang Surga membawa pada munculnya raksasa. Menabrak. Jauh di dalam bumi, kota dewa kuno yang hancur sedang melakukan reorganisasi, tetapi badan kota itu menyusut dengan cepat, mengembun menjadi kota dewa mini, menutupi bagian luar dan membentuk kota dewa ganda. Xiao Chen sangat berhati-hati dan ingin menggunakan peta dewa untuk mengumpulkan dua kota di tanah, takut fondasinya akan rusak, yang akan berakibat buruk. Aiya, hewan muda itu tampak sangat tidak puas, bergumam dan menatap Xiao Chen dengan matanya yang besar. Kezu tergesa-gesa menyampaikan pesan itu, seolah-olah dia sedang menjelaskan dengan sabar. Baru kemudian pesan itu menjadi tenang kembali, berubah menjadi awan kabut putih dan menghilang ke dalam kota. Dengan kilatan cahaya, kota dewa ganda berhasil ditempatkan ke dalam peta dewa, dan kemudian Xiao Chen berjalan menuju formasi dewa teleportasi, yang dipersiapkan sebelumnya oleh Kesu. Dengan Pangus Stone Order, tidak akan terjadi kecelakaan. Itu sudah cukup untuk menyembunyikan rahasia surga, dan bahkan para raksasa di surga akan kesulitan mendeteksi keberadaan kita. Kezu akan tinggal untuk membersihkan kekacauan ini dan menghapus semua jejak di sini. Terlebih lagi, dia hendak meninggalkan surga dan bersiap kembali ke alam baka dari angkasa raya. Kesadaran spiritualnya pulih sepenuhnya dan dia siap mengambil langkah terakhir. Tentu saja sulit untuk mengatakan apakah dia akan berhasil. Sekalipun ia telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, peluang keberhasilannya hanya 10%. 1% yakin. Xiao Chen sangat terkejut. Dia menyebutkan manusia batu dari dunia lain yang hampir mengambil langkah terakhir. Mendengar ini, Kezu menggelengkan kepalanya dan mengkritiknya tanpa basa-basi. Bahkan jika dia hanya selangkah lagi, dia akan hancur menjadi abu saat dia benar-benar melangkah. Aku tahu siapa pria itu. Dia adalah pria kuat dari era celestial. Dia jauh dari cukup siap. Kehancurannya tidak dapat dihindari. Pada saat yang sama, itu membuktikan dari sisi lain bahwa Raja Manusia Batu dari dunia lain masih tertidur dan tidak dapat dilahirkan. Jika tidak, hal-hal ini dapat dicegah terjadi. Tetapi aku melihat pemandangan yang mengerikan di gurun. Selama pertempuran antara para raja di masa lalu, peta dewa belum benar-benar matang dan runtuh pada saat yang sama dengan 99 anak tangga batu. Namun dalam gambar terakhir, aku samar-samar melihat bahwa di ujung anak tangga batu tertinggi, itu seperti bayangan iblis yang bergetar, dan kemudian mengambil semuanya. Petik 2. Ini. Kezu menghirup udara dingin dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Jelaslah bahwa masalahnya sangat serius. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, ada bayangan iblis misterius di ujung 99 anak tangga batu. Xiao Chen berjalan ke formasi teleportasi, dan dengan kilatan cahaya, dia menghilang sepenuhnya. Ketika Ordo Batu Pangu menghilang bersama Xiao Chen, semua aura di sini tidak dapat lagi disembunyikan, dan rahasia surga tidak dapat lagi dikaburkan, tetapi Kezu telah memusnahkan segalanya. Pada saat yang sama, ia melayang ke langit dan melarikan diri menuju lorong kacau yang menghubungkan ke tanah tandus. Membunuh. Sekelompok master dari sekte lain menonton dari kejauhan dan merasakan fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan pada saat pertama. Semua ilmu sihir mereka ditujukan untuk membunuh Kesu. Akan tetapi, tidak peduli seberapa terangnya cahaya atau seberapa kuat sihirnya, itu tidak sebanding dengan kecepatan Kesu, dan dia menghilang. Perkiraanku salah.
Itu bukan dendam. Benar-benar ada anggota keluarga yang menentang surga di sini. Dewa leluhur tertinggi dari dunia lain menunjukkan ekspresi hikmat melalui gambar yang dikirim kembali. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak dapat menebak alasannya. Pada saat yang sama, aura mayat mengerikan datang dengan dahsyat dan menyerbu ke arah lokasi asli kota suci. Tanah kuno yang misterius itu runtuh pada awalnya. Kabut mayat hitam tak berujung bertahan di sini untuk waktu yang lama sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang panjangnya puluhan ribu mil dan menghilang. Itu mayat batu. Tuan sekte lainnya sangat terkejut. Ia tidak menyangka kalau seorang raksasa dari kahyangan akan memperhatikan tempat ini. Itu adalah hal yang tidak biasa. Mayat batu itu telah menyendiri dan terdiam selama bertahun-tahun. Mengapa kesadaran spiritualnya sering muncul akhir-akhir ini? Apakah dia merasakan sesuatu yang tidak biasa? Setelah menerima laporan tersebut, dewa leluhur tertinggi dari sekte alien itu memperlihatkan ekspresi yang sangat serius. Jejak kekhawatiran muncul di matanya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, kapan manusia batu dari sukuku akan terbangun. Sementara orang-orang kuat dari sekte alien bingung, dan para dewa di surga terkejut dengan seringnya mayat batu itu mengirimkan pikiran spiritual, Xiao Chen telah berhasil diteleportasi ke tanah suci sejauh 900.000 mil. Setelah berjalan melintasi bentang alam yang indah, area di depan berangsur-angsur terbuka, memperlihatkan taman surgawi yang megah. Ini adalah tempat yang damai dengan deretan batu-batu aneh, pepohonan yang rimbun, dan gemericik mata air suci. Sangat tenang dan harmonis. Xiao Chen datang langsung ke tanah lama Pangu. Dia tidak terpengaruh oleh perlawanan segel di luar. Segala sesuatu di sini sangat damai dan alami, seperti surga. Di taman dewa yang tak terbatas itu, sebuah kapak batu raksasa berdiri di depan, menjulang tinggi seperti gunung batu yang megah, dengan bagian bilah kapak yang panjang menancap dalam ke tanah taman dewa. Dilihat dari kejauhan, hal itu mengejutkan sekaligus misterius. Itu adalah senjata Raja Pangu. Jika kita tetap di sini, saya khawatir tidak banyak orang yang bisa mengendalikan kita. Xiao Chen membungkuk dalam-dalam dengan penuh rasa hormat, lalu melangkah maju. Kapak batu itu tingginya ratusan kaki. Xiao Chen mencoba menariknya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Dia tidak lagi memaksanya. Karena kapak batu itu ditinggalkan di sini, pasti ada alasannya. Dia dengan hati-hati menempatkan kota Dewa Ganda di depan kapak batu. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sini. Saya pikir dengan efek jera yang dimiliki kapak batu, akan sulit bagi kekuatan luar untuk menghancurkannya. Setelah membungkuk terakhir, Xiao Chen berbalik dan pergi. Ia tak hanya bersujud pada sang leluhur, namun juga pada dewa-dewi leluhur di 9 provinsi yang hampir semuanya telah jatuh ke kahyangan. Pada saat ini, dia merasakan suramnya angin musim gugur. Orang-orang kuat Jiushu hampir punah di alam surga. Dia datang membawa harapan, namun pergi dengan kekecewaan. Surga tidak seperti yang dibayangkannya. Itu kejam dan tak berakal. Segala sesuatunya tergantung pada dirinya sendiri dan ia harus terus berusaha memperbaiki diri. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bekerja keras dan membuka jalan baru menuju kehidupan. Saat kami meninggalkan taman suci ini dan tiba di tepi tanah kuno Pangu, ada kekuatan misterius yang menghalangi kami keluar. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan ordo batu Pangu dan memegangnya di tangannya.
Tatanan batu seukuran telapak tangan itu beriak dengan cahaya, dan kekuatan penyegel di sekitarnya mundur ke samping bagaikan gelombang air. Hanya dengan cara ini dia dapat keluar dengan lancar. Ketika dia keluar, Xiao Chen merasa cukup terkejut, karena dia melihat pemandangan aneh. Ada beberapa pendeta dan monster yang sedang menyembah di kejauhan, menundukkan kepala di setiap langkah, dan bergerak menuju tanah tua Pangu. Ini hanya sekedar ziarah. Pengaruh Raja Pangu terlihat jelas, hingga kini masih ada yang memujanya meski ia telah menghilang tahun-tahun lamanya. Xiao Chen menyembunyikan jejaknya dengan setengah tengkorak batu dan berjalan menuju kejauhan. Dalam perjalanan itu, dia terkejut karena mendapati dua orang lelaki kuat setingkat dewa leluhur juga berada di dalam rombongan ziarah, membungkuk ke arah tanah tua Pangu di setiap langkah, memperlihatkan kesalehan yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen terbang ke langit dan muncul 30.000 mil jauhnya. Dia kemudian secara bertahap memperlambat lajunya untuk menemukan lokasi yang tepat dari lorong kacau yang menghubungkan ke tanah terlantar. Tanah surga yang megah dengan cepat menyusut di bawah kaki Xiao Chen, dengan gunung-gunung megah yang tingginya ribuan kaki dan sungai-sungai besar yang panjangnya ratusan ribu mil terus mengalir. Pada saat ini, tiba-tiba ada gelombang datang dari depan, dan Xiao Chen melihat 3 badak giok psikis menarik kereta ajaib menuju bintang matahari yang tinggi di langit. Pada saat yang sama, dia menggunakan penglihatannya dan menemukan bahwa di tanah surga, banyak bayangan tengah berlari menuju bintang matahari, dan beberapa di antara mereka yang kuat memiliki kereta yang ditarik oleh binatang buas dewa. Mengapa begitu banyak orang berkumpul di bintang matahari? Mungkinkah harta karun yang menantang surga yang banyak dibicarakan itu telah muncul di sana? Xiao Chen menatap matahari yang menyilaukan dengan tatapan bingung. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk naik dan melihat-lihat. Dia kecewa dengan surga, jadi dia pikir dia bisa mencoba peruntungannya sebelum pergi. Angin kencang bertiup di langit di atas surga, dan kekuatannya sangat dahsyat, jauh melampaui imajinasi orang-orang biasa. Saat ia melesat ke ujung langit, terjadilah sebuah kekuatan penghancur yang berguncang. Kecuali orang kuat tingkat dewa leluhur, saya khawatir bahkan setengah leluhur tidak dapat mencapai ketinggian ini. Inilah surga yang unik. Dunia ini luas dan tak terbatas, dan mengandung kekuatan yang tak terduga. Ini adalah panggung dunia paling kokoh yang disediakan untuk orang kuat setingkat dewa leluhur. Ketika mereka bergegas mendekati bintang matahari, mereka melihat burung phoenix abadi berputar-putar, teriakan mereka yang panjang menggetarkan langit, jernih dan jauh, menarik garis-garis api ilahi. Dan beberapa burung vermilion juga terbang. Inilah sarang burung abadi. Mereka membangun sarang mereka di sini. Legenda mengatakan bahwa leluhur Phoenix lah yang bertanggung jawab. Itu juga merupakan tempat terlarang di surga. Dewa leluhur biasa bisa datang ke sini, tetapi mereka tidak berani bertindak lancang. Di depan, lebih dari selusin kereta perang dewa yang ditarik oleh binatang buas berhenti di sini. Lebih dari selusin pria kuat turun di sini, tidak berani bersikap tidak sopan, dan kemudian berjalan menuju bintang matahari, membiarkan api menyala di sekitar mereka. Ada pula beberapa orang yang sudah masuk. Cara bepergian mereka sederhana, tanpa ada binatang mitologi yang menarik kereta mereka. Sebaliknya, mereka menunggangi awan berwarna-warni dan mengapung di sini. Ada puluhan orang laki-laki yang berkuasa, dan jumlah mereka tampak kecil dibandingkan dengan luasnya surga,
tetapi mereka semua adalah orang-orang penting. Sangat sedikit yang berani datang ke sini, bahkan leluhur perang pun sedikit, dan mereka umumnya adalah para kultivator di atas tingkat ketiga dewa leluhur. Ketika Xiao Chen terbang ke bintang matahari, burung Phoenix dan burung Vermilion yang berputar di sekelilingnya hanya meliriknya beberapa kali dan tidak berusaha menghentikannya sama sekali. Xiao Chen tidak khawatir akan dikenali saat dia datang ke sini, karena Kezu telah mengajarinya cara menyembunyikan identitas aslinya. Selain itu, ia memiliki setengah batu dan batu pangu untuk menyembunyikan identitas aslinya. Suhu di dalam bintang matahari merah menyala itu sangatlah panas. Kecuali dewa leluhur, bahkan setengah leluhur pun hampir tidak dapat menanggungnya. Cahaya yang menyengat membuat mata sulit dibuka. Namun, Xiao Chen terkejut saat mengetahui ada banyak jenis tumbuhan di sini. Rumput yang menyala-nyala itu menari-nari bagaikan roh api, amat menyilaukan. Bunga-bunga eksotis yang mekar di tengahnya berwarna merah menyala, penuh dengan semangat api dan terkondensasi dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ada pula pohon-pohon tinggi yang tampak seperti terbuat dari emas, bahkan daun-daunnya pun berwarna emas. Mereka bergoyang dan berkibar, menghasilkan suara yang nyaring. Ini adalah dunia yang aneh. Planet Dewa Matahari penuh dengan kehidupan. Tidak seburuk yang dibayangkan. Itu adalah surga dan tanah suci bagi makhluk api. Akhirnya mereka mendekati pusat bintang matahari, di mana berdiri pohon suci emas yang menjulang ke langit, tingginya lebih dari 10.000 kaki dan setebal gunung. Ada banyak sarang burung Phoenix di mahkota pohon besar itu. Semua pembudidaya yang datang ke sini berhenti dan tidak berani bersikap terlalu lancang, karena konon leluhur Phoenix tinggal di emas dan kayu. Meskipun dia telah menyendiri selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh senior yang legendaris, bahkan para raksasa di surga harus memberinya sedikit muka. 5 elemen harta karun spiritual telah terkumpul, dan akhirnya terungkap bahwa harta karun perang yang menantang surga mungkin muncul di bintang matahari. Di mana itu? Mengapa tidak ada tanda-tanda di sini? Para pembudidaya yang datang ke sini sedang berdiskusi dan saling waspada. Menurut legenda, ada istana di bintang matahari, tetapi bahkan klan Phoenix yang telah lama tinggal di sana tidak pernah menemukannya. Mungkinkah harta karun perang yang menantang surga itu ada di istana bintang matahari yang legendaris? Petik 2. Dikatakan bahwa ada seorang raja batu yang tinggal di sini di masa lalu, yang bahkan lebih tua dari leluhur Phoenix. Dia kemudian meninggal. Mungkinkah harta perang yang menentang surga itu ditinggalkan olehnya? Mendengarkan diskusi semua orang, Xiao Chen sangat terkejut. Seberapa kuatkah harta perang yang menantang surga itu? Dia benar-benar ingin menemukannya dan membawanya kembali ke Jiushu agar ia dapat menggunakan kekuatan tempurnya. Pada saat ini, kabut hitam tiba-tiba menyerbu langit dan bumi dan dengan cepat memasuki bintang matahari. Mayat batu itu memancarkan pikiran spiritual lagi. Seseorang tampak gugup. Itu, bunga teratai. Pada saat ini, seseorang melihat bunga teratai batu mekar di bawah pohon emas yang menjulang tinggi. Banyak orang langsung teringat pada raksasa legendaris di kahyangan, Raja Teratai. Kedua raksasa itu mengirimkan pikiran ilahi mereka atau mengungkapkan suatu tanda. Jelaslah ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka semua memperhatikan hal ini. Harta perang yang menantang surga ini lebih penting dari yang dibayangkan. Bab 578,
kakak si Zongdi. Bintang matahari sangat panas, dengan suhu yang tak terbayangkan. Setiap emas murni yang masuk ke dalamnya akan langsung diubah menjadi esensi. Hanya mereka yang kuat setingkat dewa leluhur yang tidak akan terpengaruh. Mula-mula kabut mayat berwarna hitam menyerbu ke bintang matahari dari bumi yang luas, kemudian sekuntum bunga teratai sebesar batu kilangan mekar di bawah pohon emas yang menjulang tinggi. Kedua raksasa di surga itu memperlihatkan tandanya pada saat yang sama. Semua pembudidaya di sekitar menjadi waspada dan segera menjauh dari sana, tidak mau mendekati kabut mayat dan teratai batu seolah-olah mereka sedang menghindari ular dan kalajengking. Bagaimana kita bisa berdebat mengenai hal ini? Sekarang setelah kedua raksasa itu muncul, yang lain mungkin tidak mempunyai peluang sama sekali. Semua hal suci di dunia adalah milik orang-orang yang berbudi luhur, bukan milik mereka yang kejam atau menggunakan kekerasan. Pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar. Sungguh berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan kedua orang berkuasa ini. Ia bagaikan bintang ulang tahun yang sudah lelah hidup. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berpenampilan sederhana, tampaknya berusia 50-an atau 60-an. Dia kurus, dengan wajah kering dan keriput, ramping seperti target sepatu, dan sejumput janggut kambing yang sedikit melengkung di bawah dagunya. Dilihat dari penampilannya, dia tampak seperti seekor kambing tua. Matilah kau, bajingan. Begitulah ekspresi semua orang saat memandangnya, seakan-akan mereka sedang memandang orang idiot. Pasti ada yang salah dengan otaknya jika dia berani berbicara seperti itu. Dewa leluhur perempuan yang datang bersamanya segera mundur beberapa langkah dan menjaga jarak darinya, karena takut mendapat masalah. Saya katakan, Bodhisattva wanita, pendonor wanita, bukankah ini yang Anda katakan kepada saya di jalan? Mengapa Anda mundur sekarang? Lelaki tua kurus itu, dengan janggut kambingnya berkedut di bawah dagunya, menatap dewa leluhur perempuan yang menjauh dengan mata coklat bingung. Betapa bodoh dan sombongnya dia. Bisakah orang seperti itu menjadi dewa leluhur? Semua orang di sekitarnya ternganga lebar dan bingung. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi hingga ke tingkat dewa leluhur. Namun yang mengejutkan semua orang, kedua pria kuat itu tidak melakukan gerakan apapun setelah memperlihatkan tandanya. Kabut mayat mengembun menjadi bayangan mayat hitam, berdiri di sana dengan tenang, dan teratai batu juga tidak bergerak, seperti patung batu, sama sekali tidak berniat menyerang lelaki tua itu. Kedua raksasa itu memang orang-orang luar biasa dan telah lama mampu memandang rendah para dewa. Itulah yang dipikirkan semua orang. Mereka yakin bahwa mayat batu dan Raja Teratai mengabaikan mereka begitu saja dan memperlakukan mereka seperti udara. Pada saat ini, pohon emas raksasa yang setebal gunung dan tingginya 10.000 kaki itu berdesir, cabang-cabangnya serta daun-daunnya bergetar terus-menerus, memancarkan cahaya keemasan. Sarang burung phoenix di pohon raksasa emas juga bercahaya, tampak sangat misterius dan indah. Burung phoenix dan burung merah di sekeliling berputar maju mundur, berkicau dengan keras, renyah, dan samar-samar. Suara wanita setengah baya yang berwibawa terdengar dari pohon emas raksasa, berkata, Raja Teratai dan mayat batu telah tiba, maaf saya tidak bisa menyambut mereka dari jauh. Orang-orang kuat itu terkejut. Ini pasti leluhur Phoenix. Dikatakan bahwa dia telah menyendiri selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menyangka akan membangunkannya hari ini. Di bawah pohon emas raksasa,
terdengar suara dari sebuah teratai batu sebesar batu kilangan. Sama-sama, Ibu Phoenix. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Apa yang dikatakan Biksu Ta? Di masuk akal. Semua benda suci di dunia adalah milik mereka yang berbudi luhur. Aku hanya ingin melihat harta karun seperti apa yang akan lahir. Petik 2. Hehe, hanya ikut bersenang-senang. Harta adalah milik orang yang berbudi luhur. Mayat batu yang terbentuk dari kabut mayat itu pun ikut tersenyum namun tidak tersenyum, melainkan terdengar menyeramkan, bagaikan hantu jahat tiada taraf yang meniupkan angin dingin, membuat orang-orang merasakan dingin hingga ke tulang. Semuanya, jangan mundur. Harta karun itu akan menjadi milik siapapun yang memilihnya. Banyak orang sudah mulai berpikir untuk mundur, tetapi ketika mereka mendengar mayat batu mengatakan ini, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka tidak tahu apa maksud mayat tua yang hidup berdampingan di dunia ini. Bunda Suci Phoenix, di mana sebenarnya istana bintang matahari? Tolong tunjukkan jalannya. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu membelai jenggotnya dan bertanya sambil melihat ke arah pohon suci yang menjulang tinggi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Semua pendeta menganggapnya suatu mukjizat bahwa dia masih hidup. Saya tidak tahu di mana istana bintang matahari sebelumnya berada. Saya tidak pernah menemukannya sejak saya datang ke bintang matahari. Karena saya tinggal di sini dan menanam pohon suci ini, saya menamakannya istana bintang matahari yang baru. Mendengar jawaban dari Ibu Phoenix, banyak pendeta tak kuasa menahan diri untuk tidak memandang pohon suci yang seakan-akan terbuat dari emas itu, lalu mengerahkan indera spiritualnya untuk mencarinya. Mungkinkah harta karun sekte yang menantang surga itu benar-benar ada di dalam emas dan kayu ini? Seseorang berbisik, "Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa hal itu sama sekali tidak mungkin. Saya telah berpraktik di sini selama ratusan ribu tahun dan saya paling memahami situasi kayu emas ini." Ibu Phoenix dengan jelas menolak dugaan itu dan berkata, "Menurut legenda, memang ada seorang raja yang tinggal di bintang matahari. Namun, dia telah jatuh selama bertahun-tahun ketika aku datang ke sini, dan tidak ada relik yang ditemukan selama bertahun-tahun ini. Aku kira istana bintang matahari yang asli seharusnya ditutup, dan tidak ada orang yang mampu untuk membukanya. Atau mungkin, belum saatnya untuk membukanya lagi." Petik 2. Ya, aku kenal orang itu, hehe. Bahkan jika mayat batu itu tertawa seperti biasa, itu membuat orang-orang merasa ngeri dan merinding. Mereka berkata, orang itu memang tinggal di bintang matahari saat itu. Saat itu, dia bisa dikatakan memandang rendah dunia dan para dewa. Sayangnya, dia akhirnya tumbang. Mayat tua ini telah ada bersama dunia. Dia sudah menjadi seorang guru yang tak tertandingi miliaran tahun lalu. Ia masih hidup hingga hari ini, dan orang-orang sezamannya hampir semuanya telah meninggal. Dalam arti tertentu, umur panjang juga merupakan semacam modal yang tak terkalahkan, dan kekuatan Anda akan selalu tumbuh perlahan. Dapat dikatakan bahwa banyak pesaing terbesarnya yang dikalahkannya seiring berjalannya waktu, sehingga membawa dia ke status unggul saat ini. Siapapun yang dievaluasi seperti ini oleh mayat batu pastilah merupakan sosok yang luar biasa di masa lalu, dan pastinya merupakan raja manusia batu yang tak terkalahkan. Dulu, aku jauh dari pencapaianku saat ini, dan aku pernah melihat dari jauh. Memang ada istana dewa di bintang matahari. Pada saat ini, tanda Raja Teratai juga berbicara,
Sayangnya, sejak kematian raja itu, istana bintang matahari juga telah menghilang. Namun, dengan perhitungan yang cermat, sudah saatnya istana bintang itu dibuka kembali. Pada saat ini, seorang kultivator berseru, 5 elemen harta spiritual bermekaran dengan warna keberuntungan, menunjuk ke kedalaman bintang matahari. Kelima unsur, khazanah spiritual yakni emas, kayu, air, api dan tanah telah menyatu menjadi satu, mengembun menjadi sebuah bintang warna-warni, yang kini tengah mekar memancarkan sinar cemerlang, melesat menuju suatu arah tertentu. Apa yang kau tunggu? Ayo pergi. Orang-orang baik akan mendapatkan tempat itu. Orang tua kurus itu adalah orang pertama yang berlari maju. Anda benar-benar lelah hidup. Semua orang sudah menganggapnya sudah mati. Teratai batu itu berkelebat dan lenyap dalam sekejap. Pada saat yang sama, kabut hitam menggulung dan mayat batu itu bergegas menuju kedalaman bintang matahari. Para pesaing kuat lainnya mengejar dari belakang, tidak berani melampaui kedua raksasa itu, tetapi mereka juga tidak mau tertinggal satu sama lain. Xiao Chen berbaur dengan kerumunan dan terbang ke depan juga. Suhu yang menyengat menyebabkan api mengepul di bawah kaki banyak orang, dan di bawah getaran kekuatan ilahi, area di sekitarnya berkobar dengan api. Arah yang ditunjuk oleh harta ajaib 5 elemen adalah inti bintang matahari. Semakin dekat mereka ke inti, semakin panas jadinya. Beberapa dewa leluhur akan dibakar hiasannya jika mereka tidak berhati-hati. Xiao Chen merasakan gelombang panas yang membakar. Surga memang luar biasa. Bumi bukan hanya sangat padat dan dapat menahan pertempuran antar kekuatan dewa leluhur, tetapi bahkan matahari lebih mengerikan daripada yang ada di alam bawah, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak ada habisnya. Anda harus tahu bahwa bintang matahari di dunia bawah dapat dimurnikan dan dihancurkan sesuka hati oleh para dewa leluhur. Dapat dikatakan bahwa surga adalah panggung dunia yang khusus diciptakan untuk orang-orang kuat setingkat dewa leluhur. Kalau tidak, bagaimana mungkin dapat menampung orang-orang terkuat dari semua alam? Aku juga pernah ke inti bintang matahari, dan aku tidak menemukan sesuatu yang aneh saat itu. Istana bintang tersembunyi di sana, mengapa aku tidak menemukannya saat itu? Orang tua yang bodoh itu bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang mengabaikannya dan bergegas maju, tetapi mereka tidak memasuki inti bintang matahari karena arah yang ditunjukkan oleh harta karun spiritual 5 elemen berubah lagi. Istana bintang matahari yang bergerak. Semua dewa leluhur mengubah arah lagi, seperti cahaya dan kilat yang mengalir. Di hadapan mereka, burung phoenix abadi berteriak keras. Pohon-pohon emas berkumpul menjadi hutan. Mereka sebenarnya adalah pohon Paulonia roh api. Ini adalah pemakaman klan Phoenix. Sekitar selusin burung phoenix abadi yang berjaga di sana hendak menghentikan semua orang, tetapi Ibu Phoenix segera mengirim pesan, mengusir mereka, dan membuka jalan bagi semua orang untuk lewat. Klan Phoenix tidak punya pilihan selain melakukannya. Harta karun perang yang menantang surga telah menarik perhatian para raksasa surga. Jika mereka mencoba menghentikannya, hal itu mungkin menyebabkan kehancuran klan. Klan Phoenix benar-benar tahu cara memilih lokasi Feng Shui untuk mengubur tulang. Tidak diketahui apakah lelaki tua kurus itu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu pada suatu kesempatan. Ini adalah lokasi istana bintang Raja Manusia Batu. Pada saat ini, harta karun spiritual 5 elemen bersinar terang,
menunjuk langsung ke hamparan hutan suci Wutong roh api yang luas di depan pemakaman. Di tengah suara gemuruh itu, hutan pohon Wutong suci di depan tampak mengalami gempa bumi, dan retakan muncul di angkasa. Banyak pohon Wutong berjiwa api menjulang dari tanah dan terlempar ke kejauhan. Di tengah hutan pohon-pohon suci yang amat panas ini, sebuah ruang retak perlahan muncul, ujung sebuah istana kuno pun terungkap, dan cahaya suci pun menyembur keluar dari ruang retak tersebut. Boom! Ruang itu bergetar hebat, dan sebuah istana kuno akhirnya muncul sepenuhnya. Semua istana saling terhubung, memancarkan cahaya aneh, membentuk tirai cahaya yang tidak bisa dihancurkan, menjaga istana bintang ini. Hanya istana besar di tengahnya yang gerbangnya terbuka lebar, terbuka ke dunia luar, tak ada satupun tirai cahaya yang menghalanginya. Mayat batu dan teratai batu tiba di istana bintang yang telah disegel selama bertahun-tahun pada saat yang sama. Mayat batu itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap istana bintang yang megah. Dia mengangguk, berkata dengan sedikit emosi, itu memang ditinggalkan olehnya. Masih sama seperti sebelumnya, meskipun dia telah jatuh. Dia masih sangat heroik, membuka pintu ke dunia luar dan membiarkan siapapun masuk. Setelah berkata demikian, kabut mayat hitam menyeruak, dan dialah orang pertama yang menyerbu masuk dan lenyap dalam sekejap. Pada saat yang sama, tanda teratai batu juga menghilang dari lokasi aslinya. Dewa-dewa leluhur lainnya pun bergegas mengikutinya. Beberapa dari mereka tidak mau masuk melalui gerbang utama. Mereka ingin secara paksa menerobos tirai cahaya dan memasuki istana bintang dari arah lain. Pada saat ini, suara agung dari Ibu Phoenix terdengar, berkata, "Jangan bermimpi untuk menghancurkan kurungan." Dengan kekuatan kedua raja, mereka tidak membuat pilihan seperti itu. Apakah menurutmu kamu bisa melakukannya? Raja Batu yang tak terkalahkan saat itu bertindak dengan cara yang sama. Jika kamu tidak mengikuti jalan yang ditinggalkannya, bukan hanya para penyusup yang akan dihancurkan, tetapi juga tempat ini, dan bahkan surga akan terpengaruh. Aku tidak akan pernah mentolerir siapapun yang menghancurkan bintang matahari. Semua orang kuat tidak berani bertindak gegabah. Walaupun setiap orang mempunyai idenya masing-masing, mereka harus mempertimbangkan untuk membentuk aliansi pada saat ini. Karena istana bintang ini sangat rumit dan tidak dapat diprediksi, dan kedua raksasa itu tidak lagi bepergian bersama orang banyak, itu berarti setiap orang masih memiliki kesempatan. Tentu saja ini bukan ide bagus untuk bertindak sendirian, karena seseorang mungkin diam-diam membunuh Anda setelah Anda masuk. Namun, dalam waktu singkat, puluhan pendeta itu dengan cepat memilih teman kencan mereka, dan umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik satu sama lain. Ada pula kultivator dari kekuatan yang sama yang berkumpul, misalnya sekte alien, mereka datang dengan total 6 orang kuat, semuanya merupakan dewa leluhur super, bisa dibayangkan betapa mereka menghargai harta perang yang menantang surga milik sekte ini. Tentu saja tidak semua biksu datang ke bintang matahari untuk mencari harta karun. Masih banyak orang di jalan. Mungkin akan ada orang-orang yang lebih kuat atau bahkan raksasa dari surga yang akan muncul. Hehehe, pada saat ini, keenam biksu dari sekte lain mencibir dan melirik dingin ke arah orang-orang yang tidak jauh. Ada 4 orang di sisi berlawanan saling menatap dengan dingin, tanpa ekspresi apapun, dan dapat dilihat bahwa mereka semua kuat. Orang-orang yang dikirim oleh Zeushu untuk membawamu ke sini semuanya sudah tua,
lemah, dan sakit. Kau harus berhati-hati, kalau tidak begitu kau masuk, kau mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Seorang biksu setengah baya dari sekte lain menatap keempat orang itu dengan dingin. Dia memiliki rambut seputih salju dan tampak tak terduga. Faktanya, dia adalah master yang tak tertandingi, yang kekuatannya mustahil ditebak. Kata-kata yang sama ditujukan kepada kalian semua. Berhati-hatilah agar tidak terlalu bahagia dan berakhir dengan tragedi. Keempat biksu dari sekte Jeoshu menanggapi dengan acuh tak acuh. Baiklah, kami akan menemuimu di dalam. Biksu dengan rambut seputih salju dan 5 orang kuat lainnya dari sekte lain bergegas memasuki istana bintang di depan dengan kilatan cahaya. Yang lainnya juga datang satu demi satu. Kemudian, keempat kultivator dari Jeoshu juga menghilang dari tempat itu dan menyerbu masuk. Xiao Chen terkejut. Orang kuat dari sekte lain membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi biksu berambut putih itu untuk beberapa saat. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada satu orang di antara mereka yang tampaknya membuatnya merasa lebih takut daripada biksu berambut putih itu. Ini sepenuhnya merupakan perasaan yang intuitif dan naluriah. Pada akhirnya, hanya Xiao Chen dan lelaki tua kurus itu yang tersisa di tempat kejadian, sementara semua orang telah memasuki istana bintang yang tidak disegel. Tidak ada seorang pun yang mau bepergian denganku, orang tua. Apa yang kau lihat? Tidak bisakah kau melihat guru yang begitu hebat? Sungguh pecundang. Orang tua kecil itu sangat narsis dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiao Chen terdiam, berpikir, mengingat betapa bodohnya dirimu, siapa yang berani bepergian denganmu? Bagaimana kalau kau mengatakan sesuatu yang mengagetkan lagi dan memprovokasi mayat batu dan raja teratai, maka orang lain akan ikut terbunuh bersamamu. Xiao Chen tidak ingin menunda lagi dan melangkah masuk. Tidak ada cara lain. Aku terpaksa harus membawa beban ini bersamaku di jalan. Orang tua itu mengusap jenggotnya dan mendesah sambil mengangkat kepala. Xiao Chen melihat ke kiri dan ke belakang. Tidak ada orang lain di sekitar. Jelaslah bahwa lelaki tua itu sedang mengincarnya. Jaga dirimu baik-baik, orang tua. Lanjutkan perjalananmu. Dia benar-benar tidak ingin berjalan dengan kambing tua ini. Anak muda, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Di mana kau bisa menemukan seseorang yang tak terkalahkan sepertiku? Ayo, aku akan membawamu ke istana bintang ini. Jika aku mendapatkan harta yang menantang surga, aku akan meminjamkannya kepadamu selama beberapa tahun. Setelah mengatakan ini, dia melangkah di depan Xiao Chen, meraih tangannya tanpa penjelasan apapun, dan berjalan masuk, sambil berkata, denganmu, kesadaran spiritualmu belum mencapai alam dewa leluhur. Jika kamu masuk tanpa perlindungan dari seorang guru yang tak tertandingi sepertiku, bukankah itu seperti seekor ngengat yang terbang ke dalam api? Petik 2. Petik 2. Xiao Chen terdiam. Kambing tua ini sungguh kasar. Dia begitu akrab dengannya sehingga dia benar-benar tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Mereka yang masuk hanyalah kubis. Yang benar-benar kuat adalah mereka yang tetap tinggal untuk memberi dukungan, seperti aku, gerutu kambing tua itu sambil berjalan. Apakah kau benar-benar mengira kau adalah kaisar batu? Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ini setelah menjabat tangannya beberapa kali tetapi gagal menyingkirkannya. Jika kau suka, kau bisa menganggapku sebagai kaisar batu. Tentu saja,
Jika kau pikir itu tidak cukup untuk menunjukkan kekuatanku, kau bisa memanggilku Saudara Kaisar Batu. Saudara Kaisar Batu, kau orang tua benar-benar berani mengatakan itu. Hati-hati tersambar petir atau Kaisar Batu akan datang dan memusnahkanmu. Saat mereka berbicara, keduanya sudah berjalan memasuki Istana Bintang. Istana kuno itu megah dan tak berujung, seperti lautan istana. Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Di depannya ada mayat dengan tombak setengah patah tertancap di dalamnya. Kesadarannya telah lama punah. Itu adalah dewa leluhur Sekte Jiushu. Kematiannya sungguh tragis. Tubuhnya hitam, dan tombak yang setengah patah melahap jiwanya dan menggerogoti tubuhnya. Pertempuran brutal tidak dapat dihindari. Bab 579 Busur Terkubur Kyushu. Ini adalah tombak patah pembunuh jiwa yang legendaris. Tombak ini memiliki wujud tetapi tidak memiliki wujud. Tombak ini adalah senjata jahat yang disempurnakan untuk menghancurkan jiwa dewa leluhur yang konon tidak dapat dihancurkan sepanjang masa. Kambing tua itu menatap mayat itu sejenak dan berkata, bangkai itu sangat ganas dan sulit untuk dilawan. Sekali terkena, jiwanya akan dilahap habis oleh tombak yang patah itu, dan mustahil untuk melarikan diri. Tombak merah tua yang patah itu memancarkan cahaya yang menakutkan, menggerogoti tubuh dewa leluhur yang tergeletak di tanah, membuatnya berlubang-lubang, hitam, dan menakutkan, seolah-olah seorang manusia telah diracuni. Xiao Chen mengerutkan kening sambil menatap tombak setengah patah yang tertancap di mayat busuk itu. Dia merasakan aura jahat yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Coba tarik keluar. Kambing tua itu mengelus jenggotnya, tampak seperti orang sok tahu. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk mengambil tombak yang patah itu, namun jari-jarinya tiba-tiba menembus tombak yang patah itu. Itu jelas tombak yang nyata, tetapi dia tidak dapat memahami bentuknya. Inilah hal yang mengerikan tentang tombak patah. Bagi dewa leluhur, tombak itu terlihat tetapi tidak tak terlihat. Kau telah melihatnya. Bahkan tubuh fisik dewa leluhur saja hampir tidak dapat menghalanginya. Tombak itu dapat dengan mudah menembus telapak tangan dan jarimu dan secara khusus menghancurkan jiwa dewa leluhur. Jika kau tidak dapat menghindarinya, itu berarti kematian. Xiao Chen merasa ngeri. Ini adalah senjata jahat mengerikan yang disempurnakan khusus untuk membunuh dewa leluhur. Itu memang kejam sekali. Bagaimana kita bisa bertahan? Hanya ketika kesadaran spiritual cukup kuat, senjata jahat semacam ini dapat dihancurkan. Jika tidak, yang ada hanyalah kematian. Xiao Chen mengerutkan kening ketika dia mendengar kambing tua itu mengatakan ini. Ini hanya menargetkannya. Kesadaran spiritualnya belum mencapai alam dewa leluhur. Jika dia bertemu musuh yang mengerikan seperti itu, dia pasti akan mati. Bagaimana bisa ada senjata jahat seperti itu? Bagaimana cara melatihnya dengan sukses? Dan mengapa senjata itu dibuang begitu saja ke sini? Ini adalah pertanyaan Xiao Chen. Tidak mudah untuk menyempurnakan senjata jahat semacam ini. Diperlukan setidaknya 3 jiwa dewa leluhur super untuk digabungkan, dan butuh puluhan ribu tahun untuk memiliki harapan keberhasilan. Kambing tua itu mengitari mayat yang membusuk itu dan melanjutkan, meskipun sulit untuk disempurnakan, itu adalah senjata mengerikan yang dapat membunuh jiwa. Setelah berhasil, senjata itu dapat berevolusi perlahan-lahan. Setiap kali melahap musuh, senjata jahat itu akan diperkuat. Pada tahap awal, itu adalah tombak yang patah,
dengan bentuk tetapi tidak berbentuk. Pada tahap tengah, itu akan menjadi tombak jahat yang lengkap, secara bertahap berubah menjadi tidak berbentuk dan tidak terlihat, dan akhirnya akan benar-benar tidak berbentuk dan tidak terlihat. Bahkan persepsi spiritual para dewa leluhur akan merasa sulit untuk menangkap petunjuk apapun. Selagi dia bicara, mayat busuk di tanah itu berubah menjadi abu dan lenyap. Lalu tombak pembunuh jiwa yang patah itu pun berkelebat dan lenyap begitu saja. Lihat, setelah melahap jiwa musuh, jiwa itu akan otomatis kembali ke pemiliknya. Jiwa itu memiliki wujud tetapi bukan wujud yang tak terlihat, jadi tidak perlu khawatir orang lain akan merebutnya. Pada saat ini, seranglah dengan indera spiritualmu. Tidak bisakah kau menahannya? Ini adalah prajurit jahat yang memadatkan jiwa tiga dewa leluhur super. Pemiliknya dapat memanggilnya kembali dalam sekejap. Jika Anda tidak ingin bertarung dengan musuh, Anda tidak dapat menyimpannya sama sekali. Kecuali jika indera spiritual Anda jauh lebih kuat dari pemiliknya, Anda dapat melancarkan serangan dahsyat dan memotong prajurit jahat yang kejam ini. Bukankah kau saudara Si Zongdi? Mengapa kau tidak melakukan gerakan yang ganas dan menghancurkan tombak pembunuh jiwa ini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, seorang lelaki tua, tidak punya apa-apa untuk dilakukan? Mengapa aku membuat musuh tanpa alasan? Jika dia tidak memprovokasiku, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Jika dia memprovokasiku, bahkan jika binatang batu raksasa di surga datang, aku akan menghajar pantat kecilnya. Lelaki tua kering itu mencibirkan jenggotnya dan tampak tidak tahu malu, tetapi setelah berkata demikian, dia bersikap sangat berhati-hati. Dia melihat sekelilingnya dengan waspada, yang membuat Xiao Chen terdiam. Panas di istana bintang matahari bahkan lebih tak tertahankan. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa benda itu dibuat sehingga dapat menahan suhu setinggi itu. Istana-istana yang tak berujung itu sepenuhnya tertutup, dan setiap istana dihubungkan oleh lorong-lorong, seperti labirin besar. Lorong yang menyerupai jaring laba-laba itu menghubungkan semua arah dan tampaknya tidak ada ujungnya. Sangat mudah tersesat di dalamnya, karena kesadaran spiritual para dewa leluhur terhalang di area ini dan hanya bisa menyelidiki jarak yang terbatas. Tidak ada bedanya dengan manusia yang memasuki labirin. Terlebih lagi, kekuatan ilahi mereka melemah tanpa batas. Di sini, mereka hampir sama dengan petani biasa. Mereka tidak mampu lagi bepergian melintasi ruang angkasa, dan kekuatan ilahi mereka telah melemah ke titik terendah. Itu seperti mengubah dewa leluhur menjadi seorang kultivator biasa. Xiao Chen dan lelaki tua kurus itu berjalan sekitar 10 mil ke dalam dan melihat mayat busuk lainnya. Kesadarannya hancur, dagingnya busuk dan hitam, dan tombak pembunuh jiwa tertancap di tubuhnya. Itu adalah dewa leluhur lain dari sekte Jiushu. Hal ini membuat Xiao Chen marah. Dia ingin menggunakan peta dewa atau gulungan kuno untuk mencoba mengambil tombak yang patah itu, tetapi lelaki tua di sebelahnya membuatnya ragu. Mari kita jalani jalan masing-masing. Kau bisa melanjutkan hidupmu sendiri. Bagaimanapun, menurut kata-katamu sendiri, kau adalah guru yang tiada taraf dan kau tidak membutuhkan bantuan siapapun. Xiao Chen ingin bertindak sendiri, tetapi kambing tua itu tanpa malu-malu bersikeras mengikutinya. Kau bukan dari sekte Jiushu, kan? Apa kau ingin mengambil tindakan untuk membalas dendam? Aku sarankan kau untuk bersabar. Di antara ke-6 orang dari sekte lain, selain pria berambut putih itu,
ada satu orang lagi yang sangat menakutkan. Jika kau bertindak gegabah, kemungkinan besar kau akan hancur baik secara fisik maupun spiritual, dan kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Orang tua itu meliriknya dan memperingatkan. Hehe, pada saat ini, tawa dingin terdengar dari lorong di depan, berkata, apakah ada sisa-sisa Kyushu di sini? Sudah tepat untuk menghadapinya sekaligus. 3 dari 6 orang kuat dari sekte lain muncul di sudut depan. Dewa leluhur berambut putih dan sosok mengerikan yang kedalamannya tidak terlihat tidak ada di antara mereka. Ketiganya tersenyum sinis dan hendak menyerang Xiao Chen. Kami bukan dari sekte Kyushu, jangan salah paham. Lelaki tua kurus itu menjelaskan. Aku tahu kau bukan dia, tetapi sulit untuk mengatakannya untuknya. Minggirlah dulu. Dewa leluhur sekte alien melangkah maju, menunjukkan senyum sinis kepada Xiao Chen, dan berkata, aku merasakan permusuhanmu tadi. Tidak peduli siapa dirimu, tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu tidak bisa pergi dari sini hari ini. Ah, pada saat ini, terdengar teriakan, dan sehelai bulu panah emas menembus salah satu dari 3 dewa leluhur dunia asing, dan darah dewa leluhur itu berceceran. Sisa-sisa Jeoshu. 2 dewa leluhur sekte asing lainnya berteriak dengan marah dan menembakkan cahaya ilahi pada saat yang sama untuk melindungi orang kuat yang tertembak oleh anak panah itu. Di lorong lain, sesosok tubuh melintas dengan cepat lalu menghilang di sudut jalan. Ayo pergi. Orang tua itu menangkap Xiao Chen dan berteriak, sambil berlari menuju lorong yang menyala-nyala. Ketiga dewa leluhur dari dunia lain tidak mengejar mereka, tetapi bergegas ke lorong lain dan mengejar orang yang menembakkan panah dewa. Orang itu telah menolong kita. Kita tidak bisa lari begitu saja. Xiao Chen ingin berhenti. Kambing tua itu mencengkeram lengannya erat-erat, berlari cepat keluar untuk jarak yang jauh, berputar beberapa kali sebelum berhenti, dan berkata, itu hampir saja terjadi tadi. Ada niat membunuh di setiap langkah. Ketiga orang itu hanya di permukaan. Dewa leluhur berambut putih dan pria kuat misterius yang tidak terduga itu sedang mengawasi secara diam-diam. Jika kita bertarung, mereka pasti akan menerkam kita dan ingin membunuh kita di sana. Bukankah kamu saudara si Zongdi? Apakah kamu takut pada mereka? Xiao Chen mendorongnya dan berkata, kalau begitu, orang yang baru saja menolong kita dalam bahaya. Meskipun aku adalah saudara si Zongdi, aku tidak bisa membunuh orang dengan begitu saja. Orang tua itu tampak tidak tahu malu. Tidak, saya harus kembali dan membantu orang itu. Jangan khawatir, orang itu sama sekali tidak dalam bahaya. Dia menembakkan anak panah itu untuk memberitahu kita hanya karena dia menemukan pria berambut putih di kegelapan dan guru sekte lain yang tidak terduga. Dia pasti akan lolos dengan selamat. Kalau begitu, mari kita pergi sendiri-sendiri. Xiao Chen benar-benar ingin berpisah dari lelaki tua ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan gulungan kuno maupun peta dewa. Dia yakin bahwa selama tidak ada seorang pun di sekitar, di istana bintang ini yang dapat melindungi persepsi spiritual para dewa leluhur, dengan ordo batu pangus sebagai kedok, dia dapat menggunakan senjata ampuh itu tanpa ketahuan oleh orang lain. Akan tetapi, lelaki tua ini seperti plester kulit anjing dan menolak untuk pergi. Xiao Chen mengabaikannya dan berjalan maju sendirian. Tepat saat dia memasuki istana lain, cahaya suci yang cemerlang tiba-tiba menyapu ke arahnya, dan seorang kultivator yang belum pernah dia lihat sebelumnya menyerangnya.
Jelaslah bahwa setelah memasuki istana ini, ada niat membunuh di setiap langkah. Rakyat bisa jadi sekutu atau musuh. Xiao Chen dengan cepat menghindar ke samping, menghindari seni dewa, dan menyerbu maju dengan ganas sambil membawa cangkang daging dewa leluhur tertinggi. Terdengar suara tulang patah, dan penyerang di depan memuntahkan darah. Lengannya patah, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari istana. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Lelaki tua itu mengikutinya perlahan, melihat sosok itu dari belakang dan berkata, beraninya orang murahan seperti itu masuk. Dia hanya mencari kematian. Xiao Chen mengabaikannya dan mengikuti jejak darah. Dia ingin mencoba peruntungannya dan menemukan harta karun yang menantang surga. Setelah mengejar beberapa jarak, Xiao Chen merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setelah melewati sebuah istana, dia merasakan aura kekacauan datang dari depan. Lorong itu terhubung ke suatu area misterius. Di depannya bukan lagi sebuah bangunan, melainkan gua yang kacau. Keberuntungan, orang tua itu berteriak, orang tadi hanyalah seekor udang kecil yang sedang berjaga. Pasti ada misteri di gua yang kacau di depan, dan seseorang sedang membuka segel dengan paksa. Di pintu masuk gua yang kacau itu, keadaannya kabur, dan ada semburan cahaya berharga yang berkedip-kedip. Xiao Chen melangkah ke dalam gua yang kacau itu dengan hati-hati. Saat dia masuk, dia mendengar suara gemuruh. Ada 3 orang di depannya yang membombardir pintu rahasia yang kacau itu. Pria yang baru saja menyerang Xiao Chen memandang ke arah pintu masuk gua dengan waspada. Ketika dia melihat Xiao Chen dan orang lainnya masuk, dialah. Eng Sung membelalakkan matanya. 2 orang lainnya yang secara paksa membuka segel juga langsung berhenti. 2 di antaranya berada pada alam dewa leluhur tingkat ketiga, dan yang lainnya merupakan dewa leluhur perempuan di alam dewa leluhur tingkat keempat. Itu kamu, salah satu dari kami. Kambing tua itu berjalan maju dengan cara yang dikenalnya. Dewa leluhur perempuan mendengus dingin. Dia adalah dewa leluhur perempuan yang sama yang berdiri bersama kambing tua itu ketika dia pertama kali tiba di Istana Matahari. Kemudian, dia menarik garis yang jelas dengan kambing tua itu karena omong kosongnya. Ketiga orang di depan menatap kambing tua dan Xiao Chen dengan ekspresi tidak bersahabat, terutama biksu yang terluka, yang menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap Xiao Chen. Akan sulit bagi kalian bertiga untuk membuka segelnya. Kita berlima yang bekerja sama sudah cukup. Kalau tidak, saat yang lain tiba, aku khawatir kalian tidak akan mendapatkan apapun. Kambing tua itu menyarankan hal ini dengan ekspresi yang sangat alamiah. Jangan ragu, kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu harus tahu bahwa bahkan Stone Course dan Lotus King ada di sini, dan pasti ada banyak orang kuat di alam lain. Tidak ada waktu untuk menunda sekarang. Desak kambing tua itu. Meskipun ketiga orang di depan tidak mau, mereka juga merasa bahwa apa yang dikatakan kambing tua itu masuk akal. Kalau saja hanya beberapa orang berkuasa saja yang datang, mereka tidak akan mendapat apa-apa dan hanya akan kehilangan nyawa. Baiklah, mari kita bekerja sama untuk segera memecahkan segelnya. Dewa leluhur perempuan memberikan konsesi, tetapi ada secercah cahaya di matanya. Jelaslah bahwa ini hanyalah kerja sama jangka pendek. Setelah segelnya rusak, mereka mungkin tidak bisa hidup berdampingan dengan damai. Meskipun kultivator yang dilukai Xiao Chen sangat tidak rela, dia harus menerima kenyataan.
Mereka berlima berusaha sekuat tenaga untuk segera memecahkan segel itu. Melalui pintu rahasia yang tersegel, semburan aura ilahi meluap, dan gua yang kacau ini tiba-tiba menjadi penuh cahaya dan cemerlang. Setengah jam kemudian, terdengar ledakan keras, gua kekacauan berguncang hebat, kabut kekacauan berputar, dan semburan cahaya berharga keluar, diikuti oleh api ilahi dan api yang menyilaukan. Mereka berlima bergegas maju untuk memperebutkan harta karun itu. Dalam cahaya api yang menyilaukan, sebuah meja batu runtuh di depannya, jelas disebabkan oleh benturan setelah segelnya rusak. Sebuah botol giok putih kristal bersinar di antara puing-puing, yang sangat menarik perhatian. Ketiga leluhur perempuan itu semua bergegas menuju botol giok putih, tetapi kambing tua itu tidak melakukannya. Sebaliknya, ia bergegas menuju anak panah busuk di tumpukan batu. Xiao Chen merasa jika dia tidak menunjukkan peta dewa dan gulungan kuno, dia tidak akan mampu bersaing dengan ketiga pria itu. Melihat kambing tua itu berebut anak panah busuk, ia pun mendapat ide dan menangkapnya. Anak muda, kau benar-benar buta. Kau bahkan bisa bersaing denganku untuk hal seperti ini. Kambing tua itu buru-buru menggaruk-garuk tubuhnya, tetapi posisinya tidak sedekat Xiao Chen. Jadi, ia hanya mengambil 3 anak panah busuk, sedangkan Xiao Chen mendapatkan 6. Bulu anak panah itu benar-benar compang-camping, karena hanya terbuat dari 9 potong kayu busuk, dan beberapa bagian batang anak panah itu begitu busuk hingga hampir patah. Ketiga orang di dekatnya bekerja sama untuk mengambil botol giok putih itu. Mereka melengkungkan bibirnya dengan jijik terhadap kedua pria itu, tetapi pada saat yang sama mereka diam-diam menghela napas lega. Lagi pula, merekalah yang mendapat harta karun itu. Semua benda suci antara surga dan bumi adalah milik orang-orang yang berbudi luhur. Dewi leluhur mengingatkan mereka dengan menggunakan kata-kata kambing tua, karena khawatir mereka akan memperebutkannya. Ya, benar, itulah kebenarannya. Jangan khawatir, kami tidak akan merampok harta milik sekutu kami. Kambing tua itu mengangguk berulang kali. Saat Xiao Chen memegang 6 anak panah busuk itu, dia tahu bahwa ini bukanlah hal yang sia-sia. Mereka mungkin lebih misterius dan berharga daripada botol giok putih. Dia merasakan esensi api yang tak berujung. Anak panah busuk ini mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Cahaya menyilaukan awal kemungkinan besar dipancarkan oleh 9 anak panah busuk ini. Hehe, sungguh konyol. Memperlakukan botol berisi harta karun sebagai harta karun dan mengabaikan harta karun yang sebenarnya sungguh menyedihkan dan konyol. Pada saat ini, sebuah suara dingin diucapkan, dan dewa leluhur berambut putih dari sekte alien memimpin 4 orang untuk memblokir pintu keluar gua kekacauan. Hanya lelaki kuat misterius yang tak terduga itu yang tak terlihat. Xiao Chen tidak dapat benar-benar menilai tingkatan apa yang telah dicapai dewa leluhur berambut putih. Jelaslah dia menghalangi di sini untuk mencuri harta karun itu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sang dewi leluhur perempuan kebingungan dan sekaligus merasa gelisah. 9 anak panah busuk itu adalah harta karun yang sebenarnya, dan botol giok putih itu hanyalah wadah untuk menampungnya. Bulu anak panah yang pernah digunakan oleh Raja Manusia Batu bukanlah harta karun biasa. Bukankah konyol jika kita membuang harta karun itu dan memungut sampah saja? Apa? Ketiganya terkejut dan malu. Hehe, kambing tua itu sangat bangga. Dia memegang 3 anak panah busuk di tangannya dan berkata tanpa malu, "Siapakah aku?
Aku memiliki mata yang tajam dan pupil mata yang kemasan. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan harta karun seperti itu? Semua benda suci di dunia adalah milik orang-orang yang berbudi luhur. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, ketiga orang di seberangnya merasa makin malu. Setelah semua keributan itu, mereka hanya mendapat botol yang berisi harta karun. Kalian bertiga, jangan cemas. Botol giok putih itu bukan benda biasa. Kalian seharusnya sudah merasakannya. Botol itu bisa menampung dan menyegel orang-orang kuat di dalamnya, kambing tua itu menjelaskan kepada mereka. Di sampingnya, Xiao Chen siap bertarung. Dewa leluhur berambut putih dari sekte alien memblokir pintu masuk gua kekacauan, dan jelas mustahil baginya untuk membiarkan beberapa orang pergi, terutama karena sebelumnya ada konflik kecil. Sayangnya, kalian hanya penggali harta karun. Harta karun itu sebenarnya bukan milik kalian. Lebih baik kalian tinggalkan saja harta karun itu. Dewa leluhur berambut putih itu luar biasa kuatnya. Tubuhnya yang tinggi menghalangi jalan masuk gua. Pikiran ilahiyahnya yang kuat segera menghalangi jalan keluar. Jelas sekali dia ingin memusnahkan semua orang di sini. Tidak seorang pun bisa lolos, kalian semua akan mati. Perkataannya menunjukkan bahwa dia ingin membungkam semua orang. Sial, ini bukan harta karun yang menantang surga, kamu tidak akan seperti ini. Jenggot kambing tua itu berkedut, dan dia berbicara dengan nada yang kejam dan kejam, katakan saja padaku jika kau menginginkannya, dan aku bisa memberikannya padamu. Bagaimana aku tahu jika kau tidak memberitahuku? Aku hanya akan tahu setelah kau memberitahuku, dan aku hanya bisa memberikannya kepadamu jika kau memberitahuku. Jika kau benar-benar menginginkannya, aku benar-benar bisa memberikannya padamu. Boom! Nyala api ilahi yang menyala, dan pada saat kambing tua itu berbicara omong kosong, dia meraih Xiao Chen, menggabungkan 9 anak panah dari keduanya, dan menusukkannya ke arah dinding gua yang kacau di sebelah mereka. 9 anak panah kayu yang terlihat sangat compang camping itu tiba-tiba mengeluarkan api suci yang berkobar, yang menghancurkan dinding gua yang kacau itu dalam sekali gerakan, dan memasuki lorong baru, menghubungkan ke istana di kejauhan. Kambing tua itu melompat dan lari. Di istana khusus ini, si Ao Chen juga tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jadi dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri, hanya mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, dewa leluhur berambut putih telah mengambil tindakan. Rambut putihnya menari-nari, dan dalam sekejap ia menembus 3 dewa leluhur yang memegang botol giok putih di depannya, mencabik-cabik mereka menjadi beberapa bagian. Karena 3 tombak pembunuh jiwa telah tertancap di punggung mereka. Mereka terlihat namun tak kasat mata, dan telah membunuh mereka tanpa mereka sadari. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melawan sama sekali. Menakutkan sekali. Setelah merasakan semua yang ada di belakangnya, kambing tua itu melompat dan menuntun Xiao Chen melarikan diri ke istana yang seperti labirin ini. Bukankah kau saudara si Zongdi? Apakah itu hanya bisa diwujudkan dalam seni melarikan diri? Xiao Chen menggoda sambil berlari. Kakak si Zongdi juga terkadang harus melarikan diri. Tidak selalu pertarungan hidup dan mati. Daging kambing tua itu busuk, tetapi mulutnya tidak. Bentuknya seperti kelinci hidup, yang melompat-lompat. Boom! Pada saat ini, gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan datang dari depan, membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Kambing tua itu langsung berteriak, "Kabar buruk!
Aku baru saja lolos dari pria berambut putih dan sekarang aku bertemu dengan pria yang lebih besar. Dia bahkan bisa mengucapkan kata seperti, yang besar. Xiao Chen meragukan apakah dia adalah dewa leluhur atau bukan. Mengapa dia merasa seperti orang biasa? Pada saat itu, sesosok tubuh terhuyung mendekati mereka, dan saat dia melihat Xiao Chen, dia terjatuh ke tanah. Dia berlumuran darah, tubuhnya hampir roboh, dan kesadarannya sangat lemah. Itu dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan dan dia akan dimusnahkan sepenuhnya. Sebaiknya kau segera pergi, namun dia tetap mengingatkan Xiao Chen. Xiao Chen menggendongnya dan mengikuti kambing tua itu ke dalam labirin yang dalam. Sudah terlambat, kesadarannya sudah runtuh. Bahkan jika saudaraku si Zongdi mengambil tindakan, dia tidak bisa menyelamatkannya. Mendengar apa yang dikatakan kambing tua itu, Xiao Chen terdiam. Apakah kamu benar-benar seorang kultivator dari Jiushu? Dewa leluhur yang dipeluk Xiao Chen berlumuran darah, dan wujud manusianya sama sekali tidak bisa dikenali. Pada saat ini, kesadaran dan tubuhnya cepat runtuh, dan kata-katanya sangat lemah. Ya, saya dari Jiushu. Aku benar-benar ingin kembali ke Jiushu. Dewa leluhur tampak sangat sedih, dan berkata, aku telah meninggalkan tanah airku, selama sejarah peradaban, dan telah bertempur di surga, tanpa kesempatan untuk kembali. Aku berharap dapat berbagi tekanan Jiushu, tetapi kita tidak kompeten. Kita hanya bisa menonton, tetapi tidak dapat menghentikannya. Sekarang, para dewa leluhur Jiushu yang datang ke surga, hampir semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan hampir punah. Kita tidak dapat mempertahankan tanah air kita. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Pada saat ini, tetesan kristal cairan benar-benar mengalir dari mata leluhur dewa, tetapi sosoknya menjadi semakin samar, dan suaranya menjadi lebih lemah, dan dia berkata, kami tidak kompeten, tetapi kami benar-benar mencoba yang terbaik, hampir semuanya tewas dalam pertempuran. Aku tahu kamu telah mencoba yang terbaik, kamu telah memberikan segalanya. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menanamkan kekuatan ilahi padanya, dan bahkan menggunakan kesadaran ilahinya untuk menstabilkan kesadaran spiritualnya. Dia sangat cemas dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri, kamu telah berusaha sebaik mungkin dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kami tidak akan melupakanmu. Dewa leluhur Jiushu yang berdarah dan hampir runtuh tersenyum sedih, dengan kesepian yang besar, dan berkata, kita tidak dapat mengubah apapun. Pada titik ini, kesadaran ilahinya sangat lemah, dan dia hampir tidak dapat mengatakan apapun. Dia membuka mulutnya dan darah menyembur keluar. Dia menundukkan kepalanya, seolah-olah sedang melihat sesuatu. Matanya seakan ingin melihat menembus matahari dan langit, ke Jiushu. Aku benar-benar ingin kembali ke Jiushu untuk melihat, kembali ke kampung halamanku. Pada titik ini, suaranya tiba-tiba berhenti, sosoknya perlahan memudar, kesadaran ilahinya sepenuhnya terhapus, dan sedikit cahaya beriak di antara tangan Xiao Chen. Mantan dewa leluhur Jiushu meninggalkan dunia dengan penyesalan yang tak terhingga. Getaran keras, dentang, terdengar di lorong itu, dan sebuah busur panjang jatuh ke tanah istana bintang, bersinar dengan sedikit cahaya. Di atasnya ada dua air mata kristal terakhir yang ditinggalkan oleh dewa leluhur 9 provinsi, bercampur dengan warna darah samar. Xiao Chen mengambil busur panjang itu dan menggenggamnya erat-erat di tangannya.
Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia kembali mendengar sebuah suara yang penuh dengan keterikatan, penyesalan, dan kesepian yang tak terhingga, bergema pelan, "Aku benar-benar ingin kembali ke Jeoshu untuk melihat, kembali ke kampung halamanku. Aku akan mengantarmu kembali." Xiao Chen merasakan matanya menjadi basah, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Sekalipun dia berhati batu, dia merasa getir dan tersumbat di hatinya saat ini. Dia menyimpan busur panjangnya dengan hikmat. Biarkan dia pulang dengan penuh kemuliaan. Gunakan busur panjang ini untuk menembakkan 9 anak panah untuk membunuh musuh-musuhnya, lalu kembali ke Jeoshu untuk mengubur busur itu. Kambing tua itu dengan hikmat menyerahkan 3 anak panah di tangannya kepada Xiao Chen. "Oh, dewa leluhur Jeoshu." Jeoshu mengubur busur. Xiao Chen sangat marah sehingga dia mencengkeram 9 bulu anak panah itu dengan seluruh kekuatannya.